Jadi dalam tempo sesingkat-singkatnya, hal yang misalkan aku suka banget itu bisa jadi sesuatu yang membosankan. Udah serasa seperti kemerdekaan Indonesia belum? Tempo sesingkat-singkatnya. Dan itu terjadi bukan kemarin ini atau waktu ke SMA, tapi juga dari aku kecil. Aku ingat banget waktu kecil tuh aku excitement banget buat bikin perpustakaan komik. Dan aku ngajakin sepupu-sepupu aku buat ngebungkusin. Tapi hanya sebentar saja tiba-tiba keinginan untuk bikin dan banyak pikiran-pikiran overthinking lain yang menguasai, akhirnya nggak lanjut. Dan itu ternyata bikin sepupu-sepupu aku banyak yang kecewa sama aku. Itu adalah impact atau adalah dampak dari aku punya ADHD dan impulsivitas tinggi. Jadi aku tuh gampang excited untuk sesuatu tetapi nggak bisa bertahan lama. Memang itu adalah bawaannya, tapi bukan berarti kita sebagai ADHD nggak dalam tanda kutip nggak punya cara lain untuk menghadapi itu. Ada begitu banyak cara, walaupun yang terpenting dari semua itu adalah kesadaran kita. Kalau misalkan kita lagi suka sesuatu, kita harus sadar sesadar-sadarnya berapa lama nih ini kita bakalan suka. Gimana nih supaya kita bisa bertanggung jawab dengan rasa suka kita yang baru ini. Masalahnya excitement ini bukan cuma berlaku di hobi atau pekerjaan, tapi juga relationship. Jadi hubungan. Mungkin kalau teman-teman yang punya ADHD ngerasa banget ya, kalau pertama kali ketemu ngobrol sama orang kita bisa excited banget, bisa ngobrol semua halnya. Tapi one point kita tiba-tiba udah nggak pengen ngobrol, dan orang itu mungkin berpikir something wrong with her atau him, yang dia ngerasa kok tiba-tiba dia berubah ya ke kita. Padahal sebenarnya yang problemnya berubah itu adalah dopamin di dalam otak kita. Jujur sebenarnya kalau kita nggak tahu bahwa kita ADHD, ini tuh bakal jadi PR banget. Jadi banyak orang yang bakalan salah paham dengan tingkah laku kita, dan kita juga akan lama-lama blaming dan self-blaming, kemudian prejudice ke diri sendiri, dan labeling itu sangat kuat. Jadi kalau aku ngerasa banget bersyukur sekali aku tahu aku ADHD, itu adalah karena aku tuh tahu ciri-ciri ADHD, dan ketika aku cross check sama hidup aku menemukan kesamaan yang seperti orang ini tuh kenal aku luar dan dalam gitu, si penulis buku tentang ADHD. Tapi sebenarnya dia nggak kenal aku kan. Nah, ketika aku tahu ciri-cirinya, so aku jadi kepikiran gimana ya kalau misalnya aku udah excited sesuatu supaya bisa maintain rasa excited itu. Dan kadang kalau misalkan aku ngobrol sama seseorang terus tiba-tiba aku nggak excited lagi, aku nggak akan overthinking karena orangnya, tapi aku tahu itu karena dopamin di otak aku. Nah, sebelum kalian bikin self diagnosa, padahal kalian belum didiagnosa, aku coba bilang itu adalah salah satu sign dari ADHD yang aku rasain sangat memainkan peranan di hidup aku. Aku bakalan share sign ADHD yang terjadi di hidup aku, dan perasaan aku dan pemikiran aku di balik itu, dan solusinya di next video. Follow for more.